Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi masyaallah la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi manna alayna bihadhihi an-ni'amil 'azimah. Ni'matul Islam wal iman wa kafa biha min ni'mah. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi salat abdin qallat hilatuhu wa rasulullah wasilatuhu wa anta laha ya ilahi wa likulli karbin azim fafarrij anna ma nahnu fihi bisirri bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd, para hadirin wal hadirat, segenap jamaah majlis tahlil malam yang ke-7 dari wafatnya almarhum Bapak Andri Wahyudin bin Haji Dani, yang kita doakan mudah-mudahan beliau yang meninggal dunia ini Allah ampuni kesalahannya, Allah terima, bahkan Allah lipat gandakan amal ibadahnya, Allah terangkan dan Allah luaskan kuburnya, Allah jadikan kuburnya taman surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang kita muliakan para alim ulama, para kiai, para asatidzah yang hadir di tengah-tengah kita, wabil khusus guru kita Kiai Haji Muhammad Said, Ustaz Haji Madinah Ma'ruf, lalu ada Pak RT kita Bapak Muhyad, dan para asatidzah lainnya, para sesepuh yang saya tidak sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa cinta saya kepada antum semuanya. Kita doakan guru-guru kita, orang-orang tua kita diberikan panjang umur, sehat walafiat, dikabul semua hajatnya, dimudahkan urusannya, dimurahkan rezekinya, diberikan manfaat ilmunya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, juga ada di samping di luar Ustadz Jaka Cincin. Tahu masih ada cincinnya apa masih udah nggak ada? Ustadz, dalam sini Ustadz. Ngopi sini, ngopi, ayo. Mudah-mudahan guru kita doain biar sehat panjang umur. Lagi batuk katanya, ngengkel banget. Ya, mudah-mudahan diangkat penyakitnya. Itu biasanya kebanyakan konser Ustaz. Ya, bagi-bagi job ya. Biar enggak kecapean. Hadirin hadirat rahimakumullah, alhamdulillah. Kita malam yang ke-7 masih diberikan Allah kesempatan untuk bertakziah, memberikan kesenangan buat keluarga mayit, mendoakan mayit, yang pastinya ketika keluarga kita yang meninggal didoain kita pasti senang. Dan saya mohon maaf banget sama keluarga, saya baru tahu kemarin malam Selasa, jadi gak ada info kalau Andri ini meninggal ya. Bahkan katanya suka ngaji sama saya, ya Allah ya. Saya ingat saya Andri itu yang gondrong tuh ya, yang kuncir. Saya pikir yang itu ya masih ada. Oh yang satu lagi, ya Allah, Andri banyak umur Andri ya. Mudah-mudahan ya, umur kita nggak tahu ya. Umur gak tahu, masih muda, tua, gak pakai ya urutan. Kalau mati mah siapa aja bisa meninggal dunia. Kita doain, yang penting ya keluarga yang sabar, insya Allah dengan sabar berbuah surga dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, belajar dari kematian teman kita, belajar dari wafatnya seseorang, kerabat, tetangga, teman, apa yang kita ambil. Kita ini dikasih akal pikiran oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk berbuat hal yang baik ya. Orang yang akalnya waras akan mengambil pelajaran, iktibar ya dari kejadian yang ada di sekitarnya. Maka Nabi mengatakan kafa bil mauti wa'idhan, cukup dengan kematian sebagai nasihat.
Kita sekarang doain almarhum, nanti kita juga bakal begini hadirin. Siap atau enggak siap, mau atau enggak mau, pokoknya bakal ngerasain. Lama-lama atu-atu diambil ini. Ya, baik yang di luar dulu boleh. Ya, bentar aja ya. Yang di dalam dulu boleh, saya tengah-tengah agak lama dikit ya. Gitu. Oleh karena itu ya dikatakan bahwasannya innal aqilal hakim. Sesungguhnya orang yang akalnya bijak. Kita kan dikasih akal semua nih. Cuma nggak semua orang yang berakal bijak. Ya, akal kagak dipakai. Ya. Akalnya ada tapi geblek gitu ya. Di dunia nggak pernah ibadah. Nggak dipakai buat persiapan mati. Innal aqilal hakim la yakhlu an arba'a sa'at. Orang yang akalnya sehat dan bijaksana tidak akan membuang waktunya kecuali dengan 4 perkara. Nah, ini kita visi dengan ini nih. Apa 4 perkara itu yang perlu kita perhatikan? Yang pertama, sa'atun yunaji fiha rabbah. Ada waktu kita munajat pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sholat rame-rame itu udah biasa. Jamaah di masjid, di musola, sama istri, sama anak itu udah biasa. Rame-rame. Tapi pernah nggak kita punya waktu berduaan dengan Allah Subhanahu wa taala? Coba kirim. Ya, orang-orang lagi tidur kita bangun, kita ambil air wudhu, kita sholat, nggak usah banyak-banyak, 2 rakaat, 4 rakaat. Habis itu kalau bisa kita sujud yang lama, nangis di situ, ngadu, curhat sama Allah, semua permasalahan hidup kita cerita aja sama Allah. Orang-orang soleh itu begitu, menanti-nanti datangnya malam. Kita kan nanti-nanti datang malam pengen tidur, ya udah baju sholat tidur bangun subuh. Mereka tuh enggak. Menanti-nanti datangnya waktu malam buat apa? Pengen bangun. Dengan sebutan dalam syariat qiyamul lail. Bangun di malam hari. Ngapain? Ya itu, munajat. Ya, dia sholat sama Allah. Lihat ya, Al-Imam Ali Zainal Abidin setiap malam sholat 1000 rakaat. Itu bagaimana pakai nalar itu nggak nyampe itu. Tapi bagi para aulia bisa aja. Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahr Al-Jufri. Kita dulu waktu dia kuburan di kota Taris, Hadramaut Yaman. Ya, tiap tahun kita datang haulnya. Ya. Kalau dibacakan managibnya itu Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahr Al-Jufri, di akhir-akhir hayatnya beliau kena penyakit panas, demam tinggi. Ya. Jadi mengurangi ibadahnya. Tapi beliau tetap bangun. Cuma sholat 2 rakaat doang karena lagi sakit, badannya panas. Ya, kita kalau lagi panas kepikiran sholat nggak? Iya, boro-boro gitu mah. Sehat dulu, ntar baru ibadah lagi. Orang-orang soleh enggak, biar kata sakit juga tetap mau ibadah. Cuma biasanya banyak, sekarang cuma 2 rakaat. Tapi yang ajib ini, yang aneh, di mana Gibi dikatakan 2 rakaatnya beliau mutunya beda sama kita. Kalau kita paling kuliah kulhu ya kan ya, udah dah tuh tidur lagi dah gitu. Dia enggak. 2 rakaatnya lagi sakit itu, rakaat pertama baca Fatihah dan Quran 30 juz. Bayangin tuh. Rakaat kedua Fatihah sama Qul huwallahu ahad al-Ikhlas. Gak banyak, cuma 12.000 kali. Bayangin tuh, berapa lama berdirinya. Lagi sakit itu gimana sehat. Kayak enak, orang-orang soleh itu di malam hari itu merasa nyaman gitu. Kita kan kapan bisa begitu tuh? Ya, Al-Imam Syafi'i bahkan mengatakan, ya saya ini ya cinta masih mau di dunia cuma karena qiyamul lail. Laula qiyamul lail ma ahbabtu baqai fid dunya. Kalau bukan karena qiyamul lail saya enggak pengen di dunia. Karena murid-muridnya kok bisa begitu Tuan Guru? Kenapa gara-gara qiyamul lail betah? Bukan karena ada bini, ada anak, ada cucu lucu-lucu atau punya kontrakan banyak. Itu kan enak di dunia tuh. Yang bikin betah di dunia bukan itu. Qiyamul lail. Kenapa begitu Tuan Guru? Kata Imam Syafi'i, karena ketika qiyamul lail saya merasa bisa berduaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sedang menjatuh cinta, enaknya lagi sama orang yang cintai rame-rame apa berdua? Berdua. Reseh kalau ada orang lain. Ngapa lu ngikut lu? Bulan madu pakai ngintil. Reseh banget lu. Kalau berduaan tuh enak. Ya, orang-orang saleh itu masya Allah nikmat gitu. Sholat itu enak. Jadi kayak sholat itu kayak kita lagi makan nasi padang pakai kikil gitu. Yang demen kikil tuh ya enak banget kayaknya. Ya lupa sama yang lain. Enak. Atau lagi makan pakai sop anen, dibayarin lagi. Nah itu tuh enak tuh ya.
Makanan kan mahal juga tuh. Ya, tapi dibayarin ini. Saya pernah ngajak makan istri sama anak, sop begitu tuh di depan pasar Cipete. Kan ada mahal sop begitu ya. Saya bilang jangan banyak ya kita ya. Nabi duitnya lagi pas-pasan nih. Semangkok berdua tuh, saya berdua istri ya, abang sama adik istri berdua, saya kembar berdua. Makan itu kita. Ya. Pas sate ya udah sate jangan banyak gitu kan. Pas selesai makan lu pengen bayar, nggak usah Pak Ustadz, udah dibayarin. Tahu gitu saya makan banyak gitu. Siapa yang bayarin? Tadi orang yang udah makan di sini. Saya ingat siapa orangnya siapa? Oh yang punya muawanah yang dapat pom bensin. Cuma waktu mau pulang gitu dong. Ustadz duluan, Kiai duluan. Iya. Udah dibayarin, tahu gitu saya bungkus kan. Kagak tahu ya. Rasanya itu nikmat banget. Nah orang-orang soleh itu di Qiyamul Lail begitu tuh. Kayak makanan gitu. Jadi nunggu waktu malam. Orang-orang lagi tidur, makanya kita kalau bisa coba usahain. Saya juga masih berusaha, ya. Kita bangun malam, istri jangan bangunin dulu, biarin. Ya, kita sholat 2 rakaat dulu, doa angkat tangan dah. Ngadu sama Allah. Apa aja masalah kita aduin aja sama Allah. Ya. Setelah itu baru tuh bangun istri. Kalau anak bisa bangun gitu, ajakin. Ya. Jadi usahakan ada waktu munajat sama Allah Subhanahu wa taala. Yang paling enak kita cerita sama Allah aja udah. Ya. Bahkan orang-orang soleh itu dijaga, ya, semuanya, dirinya, hartanya. Kemarin lagi ngaji di Al-Istiqomah, ngaji Arba'in Nawawi, ada cerita ada pencuri itu masuk rumahnya Rabi'atul Adawiyah, mau nyolong baju, ya, Rabi'ah wali perempuan ini, ya, lagi tidur, begitu bajunya udah diikat pakai kain sarung, mau diangkat, begitu diangkat pintu hilang. Ini pintunya mana ya? Di tembok semua rumah. Oh, tadi ada pintu, sekarang nggak ada pintunya. Ditaruh lagi tuh baju. Begitu ditaruh, pintunya ada lagi. Dia bingung. Angkat, hilang. Taruh, ada lagi. Angkat, hilang. Berkali-kali. Ini kayak main-mainan. Ya, akhirnya lagi kebingung gitu ada suara. Ya, katanya, pencuri, katanya. In kanal muhibbu naiman, fa innal mahbub yaqadhan. Maling. Walaupun yang orang yang sedang jatuh cinta sedang tidur, tapi yang dicintai gak pernah tidur. Siapa yang sedang jatuh cinta? Tuh, Rabi'atul Adawiyah. Cinta sama siapa? Sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, kami tidak akan la nada'uha, katanya. Kami gak bakal ninggalin dia. Taruh tuh baju, ukhruj, ya, minal bab. Taruh tuh baju, keluar dari pintu. Kaget tuh orang, maling kaget. Ya, akhirnya baju ini taruh, berarti dia baru sadar nih, ini rumahnya wali nih. Ya, ditaruh tuh baju, pintu kelihatan lagi, dia keluar, taubat. Tuh, ada wali tidur bikin orang taubat. Itu Rabi'atul Adawiyah. Tidurnya aja bikin taubat. Gimana bangunnya? Oh, lihat orang-orang saleh. Kenapa sering munajat sama Allah Subhanahu wa taala? Ayo mulai ntar malam latihan dah. Ya, antum bangun doain ana. Ya Allah, mudah-mudahan Ustaz Hafid bangun. Gitu doain tuh. Karena saya kadang enggak bangun juga sama. Ya, gurunya juga bangun, apalagi muridnya. Ya, doain guru, sama-sama doain. Kalau kita bangun duluan, doain teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman saya, guru-guru saya pada bangun. Ya, nggak usah pakai posting status. Ya, cekrek. Alhamdulillah udah 11 rakaat. Mudah-mudahan yang lain dibangun juga. Nggak usah begitu, nggak usah. Hilang tuh pahala tuh. Ya, diam aja udah, doain aja, doain nggak usah bilang-bilang. Dan nggak usah cerita-cerita. Ustaz, semalam antum saya doain, nggak usah cerita-cerita, nggak usah. Ya, dia diam aja, doain aja diam-diam. Ini satu. Orang yang bijaksana ada waktu buat munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, waktu sendirian. Yang kedua, wasa'atun yuhasibu fiha nafsah. Ada waktu buat muhasabah diri, menghitung-hitung amal. Coba dah. Kita nih hidup, taruh kita balik umur 15 dah misalnya. Ya. 15 tahun sekarang udah berapa? 50 tahun berarti udah 35 tahun, ada catatannya. Karena catatannya itu dimulai dari kita balik. Ada yang balik umur 12 tahun, 10 tahun, macam-macam orang beda-beda. Itu coba antum pikir, antum hitung-hitung, banyakan dosanya apa banyakan pahalanya yang kita kerjain. Ya. Coba kita telaah dulu. Ya Allah, dulu saya badal amat ya. Cewek saya sampai 25. Udah ganti mentang-mentang ganteng. Ya Allah. Itu tangan siapa yang saya pegang, pipi saya berapa kali saya cium orang-orang itu. Ya Allah, ngeri gitu. Ya, belum lagi saya dulu suka main judi, taruhan, ya, ngetrek dari Fatmawati, saya blok. Saya waktu tinggal di mertua tuh, itu kalau malam minggu suara berisik banget. Ya,
Belakang gitu juga sama ya. Ini rumah mertua Wahyu nih. Itu dari kamar saya tinggal di atas. Saya panas itu kalau saya punya saya turun juga. Ya. Kedengeran tuh. Masya Allah. Ya, di belakangnya capek-capekan. Pemberi semangat. Ayo bang. Waduh kacau banget. Taruhan tuh, menang dapat, bawa pulang. Gitu tuh. Ada jokinya. Masya Allah. Ya, coba hitung-hitung amal kita dulu. Yang suka mabok, yang nggak pernah sholat, karena orang nggak semuanya benar dulunya. Ya, jamaah Sabilul Muhtadin itu mungkin dulunya ada yang bandel-bandel tuh. Yang mabok, nggak pernah sholat, judi, ada aja. Tapi alhamdulillah, ya. Untungnya Nabi bilang begini, innamal a'malu bil khawatim. Amal seseorang itu tergantung di akhirnya. Nah, jadi kita berharap ya yang dulu pernah bandel, kata Habib Umar, madho, yang udah ya udah fit. Ya, yang dulu pernah bandel udah stop bandelnya. Yang dulu mabok stop maboknya. Yang dulu judi stop judinya. Sekarang berubah. Ayo berubah. Ya, masa mau gitu-gitu terus. Mudah-mudahan taubat kita di akhir-akhir hayat ya menghapus semua dosa-dosa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi coba dihitung-hitung amal kita. Gak usah bertahun-tahun dah, hari ini aja nih pengen tidur tuh amalan Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Pengen tidur itu diantara amalannya muhasabatun nafas. Dia merenung, diam, dia pikirin ya Allah dari pagi bangun tidur sampai tidur lagi nih banyakkan apa nih pahala apa dosa ini? Atau banyakkan waktu yang kita buang sia-sia. Cuma pikirin tuh. Kalau banyakkan ibadah, bersyukur. Besok niatin lebih banyak lagi saya ibadah ya Allah. Kalau banyakkan dosa atau banyakkan dibuang-buang, nangis. Ya Allah maafin, tadi saya malah ke diskotik ya Allah. Ya, gara-gara teman, ya Allah maafin, hari ini ada sekitar 15 paha saya lihat ya Allah. Ya, kan kita maksiat mulut tiap hari. Ya pikirin dah. Nah, tadi mau ke sini, mungkin padahal nih murid saya nggak lihat. Saya lihat samping saya. Cewek yang satu pakai rok, yang satu pakai tank top. Saya lihat itu. Saya diem aja pura-pura nggak lihat. Ya. Begitu saya lihat, mukanya nggak cakep, malas jadi saya. Jadi malas. Ya, kalau cakep saya mungkin noleh lagi tuh. Ya. Itu ustadz aja begitu, gimana muridnya coba. Dosa kita, banyak dosa kita ini. Banyak dosa, cuma istighfarnya jarang. Nangisnya jarang. Ayo coba pikirin dah. Muhasabah coba. Hasibu qabla an tuhasabu, kata Sayyidina Umar. Ayo coba hitung amal kalian sebelum kalian dihitung Allah Subhanahu wa taala. Bikin catatan yang bagus. Kita kan punya raport masing-masing. Kata Allah, Iqra' kitabak kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba. Baca catatan kamu, cukup kamu yang menghitung amal kamu sendiri. Hadirin, ayo menghisap diri. Ya, hitung sebelum kita dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Orang yang bijak itu sering muhasabah. Jadi kalau udah muhasabah, akhirnya besok niat lebih bagus lagi. Saya besok mau bagusan lagi. Saya besok mau makin rajin lagi. Begitu tuh. Karena sering muhasabah. Introspeksi diri. Yang ketiga, wasa'atun yamshi fiha ila ikhwanih alladzina yukhbirunhu bi'uyubih. Ada waktu kita ini pergi ke tempat teman-teman, saudara-saudara, cuma teman yang bagaimana? Saudara yang bagaimana? Teman saudara yang bisa ngasih tahu aib-aib kita. Bisa ngingetin kesalahan kita. Tuh berteman sama orang begitu. Jangan berteman sama orang yang malah ngajak kita maksiat. Jangan. Kumpul yuk, di mana? Depan MRT Haji Nawawi, ngapain? Biasa ngopi, ya. Ngopi dulu, ya ngopi, main gitar, buang waktu. Cewek datang, ya udah dah, kacau dah udah ceweknya dah. Aduh, payah banget anak muda sekarang. Coba bahasanya lagi bang, ya Allah, pakai anjing dibawa-bawa, monyet, babi. Temennya, jing, mana aja lu? Temennya panggil anjing. Ya Allah, saya bilang nih anak. Kadang yang saya miris banget bu. Tadi anak saya cerita, bi, tadi ada anak kecil di depan rumah ngomongnya anjing, tai. Ya Allah, ya, anak kecil coba anak SD. Tergedenya gimana itu? Pas banget jadi mafia anak begitu tuh. Kecil begitu. Ya. Kenapa orang tua nggak perhatian bagaimana anak kita bergaul? Pergaulan itu penting banget. Al-biqa yughayyiru tiba, lingkungan bisa ngerubah watak orang. Maka cari teman yang baik. Kita walaupun nggak baik tapi teman kita baik, insya Allah kecipratan baik ntar. Wakhtar minal ashabi kulla mursyidi innal qarina bil qarini yaqtadi. Pilih teman-teman yang bisa ngasih petunjuk, ngasih peringatan. Kalau kita salah diingetin, kita nggak ngaji ditanyain, mana Andri, mana Hafid, mana Agus, tanya tuh. Tuh teman-teman begitu yang kita cari tuh. Ya, kalau sakit ditengokin, kalau meninggal ditahlilin, ya berarti Andi orang baik. Coba dia nggak berteman sama orang baik, meninggal orang juga bodo amat.
Saya mati, fulan, bodoh, nggak mau datang tahlil, nggak pernah datang, dia tahlil nggak pernah datang, nggak kenal gua. Kadang begitu, orang juga males. Tapi begini berarti tanda orang baik nih, banyak yang doain. Ayo cari teman-teman yang baik. Dan teman itu manfaatnya gak cuma di dunia manfaat, ngasih peringatan, ngasih nasihat. Kalau kita lagi sedih, ada menghibur kita nggak punya uang, diutangin sama dia. Sumpah banget Fit, belum bayar cicilan, berapa? Ya bang 15 juta, tenang Fit, buat transfer. Nah, itu temen. Itu jarang-jarang teman begitu. Yang ada kebanyakan sabar. Sabar Fit, gue juga sama lah, sama juga, belum bayar juga ternyata. Ya. Tapi di akhirat juga manfaat tuh orang-orang soleh tuh. Orang-orang yang di surga tuh, orang-orang soleh di surga, ada temannya yang nggak kelihatan, ditanyain, mana Ilyas? Ilyas mana? Kok kita udah ngumpul nih? Sabilullah tadi Ilyas kagak ada kan, dia masuk ya apa Sabilullah tadi juga. Ilyas tanya sama malaikat Ridwan, malaikat Ilyas mana? Ilyas mana nih? Banyak nih Ilyas, yang timbul. Oh iya, nggak masuk list nih, ya ditunda kemasukannya. Dia masih dicuci dulu. Emang apa? Jarang ngaji. Ya. Dia kerja malam sih malam, ya kan? Waduh, itu teman-teman gak terima tuh, bilang ya Allah tuh Ilyas itu teman saya. Yang ngajak saya ngaji dulu Ilyas malah. Dia ngenalin saya ke majelis. Ya udah kata Allah, udah cari dah temannya, dicari. Tanya malaikat Malik, tanya belum berapa? Perumahan mana tuh, klaster berapa klasternya? Tanya, oh di situ cari. Ditarik, masukin ke surga. Tuh orang-orang soleh begitu. Di dunia manfaat, di akhirat manfaat. Temannya tukang mabok, tukang main gitar, apa yang nolongin, baru sama-sama di neraka. Ya, hati-hati hadirin, pilih teman yang benar. Ya, ente nempel sama tukang minyak wangi, main doang ke tempat dia jualan, pulang-pulang baju wangi. Iya, ya, ente duduk kagak ngerokok, temannya pada ngerokok, pulang-pulang baju bau rokok. Saya waktu itu pulang, bau banget bang ngerokok bang ya, kagak. Kok bau? Itu Ustaz pada ngerokok, Ustaz. Ya. Untungnya saya kagak ngerokok. Tapi gara-gara dia ngerokok, baju saya bau. Dipikir saya ngerokok. Ya. Soal kalau kumpul sama ibu-ibu, ya, wangi-wangi. Jangan main ke rumah janda baju kita wangi, kan? Salah berkumpul. Penting banget berkumpul itu, cari teman-teman siapa yang baik. Ya, jangan salah kumpul hadirin, bahaya. Ya. Kumpul sama janda. Ya. Padahal kita cuma pergi ke warungnya doang. Gitu. Nih, 3 nih. Yang ketiga, orang yang waras, yang bijaksana, pilih teman-teman yang bisa ngingetin kita makin dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Ada kesalahan, dikritis sama dia. Dikritik. Itu teman yang bagus begitu. Jangan teman malah kita salah dipuji-puji. Bagus, hebat. Agak bener hebat. Harusnya teman tuh kadang yang marahin kita, Fit lu kan begitu sih Fit. Bukan Ustaz Fit, begitu. Nah, itu teman bener tuh. Ya. Kadang guru kita nasihatin gitu. Ya, yang ketiga. Yang keempat, maaf saya nggak bisa lama-lama karena masih satu lagi. Ya, yang terakhir, orang yang bijaksana, wasa'atun yukhalli fiha baina nafsihi wa bainahu wa baina nafsihi biladzatil halal. Ada waktu antara kita dengan nafsu kita biarin nafsu kita. Selama itu perkara yang halal. Boleh sekali kita nikmatin hidup, boleh. Ya. Jangan serius mulu gitu. Ada waktunya healing. Boleh nggak healing? Boleh, ya. Healing biar gak puyeng kepala kita. Sesekali jalan ke Bandung, gitu. Tadi istri bang, ke Bandung nih bang. Ngapain dek? Ada pizza. Emang enak, murah berapa? 35. Pizzanya 35, ke Bandung berapa ya? Ya bensin 400 PP, tol 200, 600. Bisa 35, ya mahalan jalannya. Ya, belum macetnya. Belum belanjanya, aduh ya. Tapi boleh sekali, boleh nggak apa-apa. Ya, sampai dibikin lagu itu ada, coba lihat, ada lagu healing. Ya, anak saya apa saya lupa aja lagunya tuh. Ya, diri kita ini kan setiap hari itu ada aja masalah. Ya, kesulitan hidup, ya pikiran kita capek, apalagi yang kerja kantor dimarahin bos, kerja kejar target segala macam. Puyeng pala, boleh jalan-jalan boleh. Ya. Ajak anak istri sesekali, ya jalan, gak usah jauh-jauh, Singapura, gitu ya, Malaysia, gitu sesekali. Ada duit lebih, Australia, ya, umroh kalau ada rezeki, ya, ajak umroh, ya, nggak apa-apa, selama itu halal, ya, duit yang dipakai healing halal, tempat tujuannya juga halal. Jangan duitnya halal, perginya jalan-jalan ke Bali, ke Lombok, Gili Trawangan, ya ngelihat cewek telanjang mulu, dosa yang ada kita.
Ya, kemarin ya sempat ada rezeki ke Bali deh, gitu kan. Kok Bali bang? Bukan lihat bule, kita ziarah Wali Pitu, Wali 7 di sana ada. Baru dapat 5 kurang 2, nggak ada rezeki balik lagi. Ya, jadi ada banyak orang, bahkan orang Bali nggak tahu Wali Pitu. Wali 7 yang mana? Nggak tahu, orang Bali nggak tahu. Kita tahu malah dari teman-teman kita yang suka ziarah. Ya, kata teman awal anak saya Albi, kok jalan-jalan bu, ziarah mulu, katanya mau ziarah di Bali, gitu ya. Bukan mau lihat pantai sih bilang gitu. Ntar pantai yang ada bule-bule mulu. Jangan nggak di pantai, di jalanan aja bule-bule naik motor, ya Allah pakai bikini. Ya Allah, nggak ada malunya. Sampai anak saya yang kecil, astagfirullah, astagfirullah. Udah jangan kenceng saya bilang gitu. Bi, telanjang bi. Saya bilang emang gitu deh, orang mana sih, orang mana, orang bule. Kok begitu? Dia bukan Islam, yang gitu. Ya, Abi nggak bilangin, ya nggak kenal sebilang itu. Ya, ceramah bulu mah di Bali ceramah juga. Ya, ya begitu daerahnya tuh, masya Allah. Ya, healing, ziarah. Ntar jalan-jalan dari Malang, ya, Jatim Park, boleh sekali, boleh. Bikin senang keluarga senang kita puyang habis itu, nggak apa-apa. Ya, sekali, kan gak terus-terusan. Ya, kadang istri gitu tuh, apalagi yang suami sibuk, bang, jalan ngapa bang, ngajar mulu. Sampai malam minggu ngajar juga katanya, tahlilan lah apalah, nggak rapi-rapi katanya. Ya kita kasih waktu dah, ya. Diri kita punya hak, istri kita, anak kita punya hak, jamaah kita punya hak, semua diatur waktunya. Ada waktu ya kita merasakan kenikmatan dunia boleh selama itu halal. Nah ini tapi jangan sering-sering, ya sering-sering buyur kita, ya habis duit kita jalan mulu, ya. Ini cara mengisi waktu yang baik, ya. Menurut para ulama kita dengan 4 hal tadi. Ada waktu munajat, ya, ada waktu introspeksi muhasabah diri, ada waktu kumpul sama orang-orang. Jadi orang jangan eksklusif, nggak mau kenal tetangga, jangan. Ya kita butuh teman, butuh tetangga. Kalau kita mati siapa yang nolongin? Rumah kebakaran siapa yang nyiramin? Emang saudara kita yang diparun? Kagak. Tangga kita duluan, teman kita duluan, penting itu. Yang terakhir, ayo boleh sesekali kita jalan-jalan. Jadi nanti kalau suatu waktu Bang Agus, ngaji nggak? Kagak Bang Agus, lagi di Amerika ini gitu. Kamu punya duit ya, berarti saya lagi healing. Jangan digangguin tuh kalau lagi healing. Biar aja sampai duit habis baru balik gitu. Berarti kalau udah balik habis duitnya dah tuh ya. Itu boleh, sekali boleh. Nah, itu cara waktu kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Insya Allah kalau kita terapkan ini, hidup kita bahagia dunia sampai akhirat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau agak terlalu buru-buru ya, karena masih ada satu kajian lagi di daerah Ramat Batu. Tapi mudah-mudahan yang disampaikan ada faedahnya. Ya, kita tutup dengan suratul Fatihah. Kita niatkan khusus buat almarhum Andri Wahyudin bin Haji Dani, ya, dan seluruh keluarga besarnya dan seluruh keluarga besar kita yang hadir, yang sudah meninggal, orang tua kita, mertua kita, kakek, nenek kita, leluhur kita, guru-guru kita, saudara-saudara, tetangga kita semuanya, ya, orang-orang yang baik dengan kita. Mudah-mudahan dengan kita kirim Fatihah, Allah ampuni kesalahan mereka, Allah terima amal ibadah mereka, Allah jadikan kubur mereka raudhah min riyadil jannah, dan kita yang masih hidup mudah-mudahan diberikan taufik hidayah sampai akhir hayat kita dan mati dalam husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doa hatam saya juga, Ustaz. Langsung. Sudah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik wa li'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahumma anfa'na warfa'na bil Qur'anil azim wahdina wa barik lana bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minna khatmal Qur'ani wa du'aana ya rabbi maulana innaka antas samiul alim. Allahumma arzuqna bi kulli harfin minal Qur'ani halawah wa bi kulli kalimatin minal Qur'ani karamah wa bi kulli ayatin minal Qur'ani ulfah wa bi kulli suratin minal Qur'ani surura wa bi kulli juz'in minal Qur'ani jazaa wa bi kulli thuluthin minal Qur'ani thabata wa bi kulli nisfin minal Qur'ani ni'mah wa bi kulli
ربع من القرآن راحة وبكل فتح من القرآن فرحة وفتوحا وبكل كسر من القرآن كسوة وبكل وقف من القرآن وقاية اللهم ارزقنا بالألف أمنا وإيمانا وبالباء بهاء وبركة وبالتاء توبة وتوفيقا وبالثاء ثروة وثوابا وبالجيم جهة وجلالا وبالحاء حلما وحياء وبالخاء خشوعا وخشية وبالدال دولة ودليلا وبالذال ذهنا وذكاء وبالراء رحمة ورجاء وبالزاء زهدا وزكاء وبالسين سعادة وسلامة وبالشين شكرا وشرافة وبالصاد صبرا وصداقة وبالضاد ضوءا وضلاعة وبالطاء طاعة وطهارة وبالضاء ظفرا وضرافة وبالعين عفوا وعافية وبالغين غنى وغنيمة والفاء فوزا وفلاحا وبالكاف قربا وقناعة وبالكاف كمالا وكرامة وباللام لطفا ولقاء وبالميم مغفرة ومتاع وبالنور نورا ونجاة وبالواو وسعة وولاية وبالهاء همة وهداية وبالياء يسرا وبالياء يسرا